warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Aulia dari kelas PMA. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perbandingan hukum keluarga dunia Islam. Di sini saya bakal ngejelasin dua materi. Yang pertama itu ada nafkah anak pasca orang tua bercerai, dan yang kedua itu ada pencatatan perkawinan. Langsung saja ke yang pertama itu ada nafkah anak pasca kedua orang tuanya bercerai. Aturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca kedua orang tuanya cerai di Pakistan. Undang-Undang Perkawinan Muslim tahun 1939 Pakistan, nafkah istri dan anak Section 9 dan 10, sekiranya ibu bapak bercerai, mereka bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak-anak mereka. Mahkamah boleh menentukan jumlah nafkah yang berpatungan berdasarkan keadaan keuangan ibu, bapak, dan keperluan anak tersebut. Kemudian, di Section 5 Hukum Keluarga Pakistan tahun 1961, Section ini memberikan hak kepada anak yang masih di bawah tanggungan untuk menerima nafkah dari ibu atau bapaknya, bergantung pada keadaan keuangan ibu, bapak, serta keperluan anak tersebut. Nafkah anak boleh dituntut melalui mahkamah keluarga. Nah, itu tadi tentang aturan perundang-undangan di Pakistan. Kemudian di selanjutnya ada negara Turki, di mana di dalam Undang-Undang Perkawinan Sipil Nomor 4721, hak anak-anak dalam perkawinan dan perceraian, dua ibu bapak bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak-anak mereka selepas perceraian, dan nafkah ini diatur oleh mahkamah. Kemudian dalam pasal 364 dalam Undang-Undang Perkawinan Sipil Nomor 4721, Turki menekankan bahwa kedua ibu bapak mempunyai kewajiban yang jelas untuk memberi nafkah kepada anak-anak mereka selepas perceraian atau pemisahan. Nafkah ini meliputi keperluan asas seperti makanan, pendidikan, dan tempat tinggal, dan boleh disesuaikan berdasarkan perubahan keadaan ekonomi ibu bapak atau keperluan anak. Selanjutnya itu ada di negara kita ya, negara Indonesia. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, orang tua wajib memenuhi kebutuhan hidup anaknya, termasuk menyediakan pendidikan dan pengasuhan, sampai anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau belum kawin. Selanjutnya itu ada di negara tetangga ya, negara Malaysia. Ini yang dekat banget ya sama Indo. Teman kita juga ada yang nih dari Malaysia ya. Di dalam aturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca cerai Malaysia, Akta Perkawinan dan Perceraian tahun 1976, Akta 164, adalah undang-undang yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, hak asuh anak, serta pembagian harta di Malaysia. Di dalam Section 95, pembayaran nafkah anak, disebutkan dalam pasal 1, mana-mana suami atau istri yang bercerai hendaklah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka yang masih di bawah umur menurut kemampuan keuangan masing-masing. Di dalam pasal 2 disebutkan, sekiranya salah satu pihak tidak membayar nafkah anak-anak seperti yang ditetapkan, pihak yang berhak menerima nafkah boleh mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan perintah pembayaran nafkah anak. Kemudian di dalam pasal 3, pengadilan berhak untuk menentukan jumlah nafkah yang perlu dibayar berdasarkan kemampuan keuangan pihak yang wajib memberi nafkah dan kebutuhan anak yang memerlukan nafkah tersebut. Selanjutnya itu ada negara Brunei Darussalam. Di dalam Undang-Undang Keluarga Islam atau Kafamilian tahun 1999, dalam kasus perceraian, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, terutama untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keperluan lainnya. Kemudian di Section 113, kewajiban orang tua membiayai anak. Di pasal pertama disebutkan setiap orang tua yang bercerai atau berpisah
hendaklah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kemudian di dalam pasal 2, nafkah tersebut hendaklah mencakup keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan medis yang wajar sesuai dengan kemampuan keuangan orang tua. Kemudian dalam pasal 3, apabila salah satu orang tua gagal memenuhi kewajiban tersebut, orang tua yang lain berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan perintah nafkah anak. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke negara Mesir. Dalam pasal 56 Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian, kewajiban ayah membiayai anak. Ada 2 pasal ya. Pasal pertama itu berbunyi seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, termasuk untuk kebutuhan pendidikan, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam pasal 2, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah tersebut, maka anak-anak tersebut berhak menerima nafkah dari ayah atau wali yang lain sesuai dengan keputusan pengadilan. Selanjutnya ada negara Aljazair. Undang-Undang Keluarga nomor 84/11 ya. Pasal 87 pembayaran nafkah anak, Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 15/04. Pasal 7 pembayaran nafkah anak. Di dalam pasal 1 disebutkan ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, termasuk biaya untuk pendidikan, kesehatan, makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya. Kemudian pasal 2, pembayaran nafkah ini berlaku baik jika anak tersebut tinggal dengan ibu setelah perceraian atau tinggal dengan pihak lain yang diberi hak asuh. Nafkah ini tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun setelah terjadinya perceraian. Di dalam pasal 3, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah tersebut karena alasan tertentu, maka pengadilan akan menentukan jumlah nafkah yang sesuai dengan kemampuan finansial ayah atau pihak yang berkewajiban. Selanjutnya kita beralih ke negara Tunisia. Dalam pasal 47 kewajiban orang tua membiayai anak disebutkan bahwa setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka yang masih di bawah umur, baik selama masa perkawinan maupun setelah perceraian sesuai dengan kemampuan finansial orang tua tersebut. Kewajiban ini mencakup pemberian nafkah untuk kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta perawatan medis yang diperlukan. Jika salah satu orang tua gagal memenuhi kewajiban nafkah, maka pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan jumlah nafkah yang sesuai dengan kemampuan finansial orang tua. Setelah Tunisia, kita akan berlanjut ke negara Maroko. Di Maroko sendiri itu diatur dalam pasal 198 pembayaran nafkah anak. Disebutkan bahwa setelah perceraian, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, kecuali jika anak tersebut telah memperoleh nafkah dari pihak lain yang bertanggung jawab. Nafkah ini mencakup biaya kebutuhan dasar anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, serta perawatan medis jika diperlukan. Kemudian, jika seorang ayah gagal memenuhi kewajiban nafkah ini, pengadilan dapat menentukannya berdasarkan kemampuan finansial ayah dan kondisi kebutuhan anak, serta memberikan keputusan yang adil mengenai jumlah nafkah yang wajib dibayar. Nah, itu tadi ya di peraturan perundang-undangan di berbagai negara yang sudah kita jelaskan tadi. Dan kita akan beralih ke materi selanjutnya.
Selanjutnya adalah materi tentang pencatatan perkawinan, perbandingan hukum keluarga di berbagai negara. Langsung saja kita ke negara pertama, Pakistan. Undang-Undang Perkawinan Muslim Pakistan tahun 1961 mengatur pencatatan perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan oleh kodi di depan dua saksi laki-laki. Jika salah satu pihak minor, persetujuan orang tua diperlukan. Adapun syarat-syaratnya meliputi usia minimal, kapasitas mental, dan persetujuan dari kedua pihak. Jika salah satu pihak non-muslim atau aturan khusus berlaku. Kemudian proses pencatatan juga mencakup kewajiban wali dari pihak perempuan. Selanjutnya ada di negara Turki. Pencatatan perkawinan diatur dalam Kode Keluarga Turki yang diterbitkan pada tahun 1926. Kode ini bersifat sekuler dan menekankan prinsip kesetaraan gender dalam pernikahan. Prosedur pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil. Syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua pihak, dan dokumen identitas. Kita ke negara selanjutnya, itu ada negara kita ya, negara Indonesia. Pencatatan perkawinan di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA atau pejabat pencatat perkawinan. Kemudian syarat-syaratnya itu meliputi usia minimal 19 tahun, kecuali mendapat dispensasi ya, persetujuan kedua pihak dan dokumen identitas. Perkawinan juga harus didasarkan pada agama dan kepercayaan. Selanjutnya itu ada di Malaysia. Pencatatan perkawinan di Malaysia itu diatur di dalam Akta Perkawinan 1976. Perkawinan harus didaftarkan di kantor pendaftaran perkawinan, perceraian dan rujuk atau JPN. Kemudian syarat-syaratnya itu meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua pihak dan dokumen identitas. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama. Selanjutnya itu ada di negara Brunei Darussalam. Di Brunei sendiri itu ya, pencatatan perkawinan diatur di dalam Akta Perkawinan tahun 1984. Perkawinan harus didaftarkan di kantor pendaftaran perkawinan dan perceraian, Marriage and Divorce Registry, I don't know ya. Syarat-syaratnya itu meliputi usianya minimal itu 18 tahun, persetujuan kedua pihak, dan dokumen identitas. Perkawinan juga harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya kita ada negara Mesir. Nah, di Mesir sendiri pencatatan perkawinan itu diatur dalam Kode Keluarga Mesir yang mengalami beberapa revisi sejak tahun 1920-an. Kemudian syaratnya itu usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua pihak, dan dokumen identitas. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama. Ya, kita lanjut ke Aljazair ya. Di Aljazair sendiri itu pencatatan perkawinan diatur dalam Kode Keluarga Aljazair yang diterbitkan pada tahun 1984. Di Aljazair sendiri usianya itu minimal 18 tahun ya. Persetujuan kedua pihak dan dokumen identitas. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama. Kita beralih ke negara selanjutnya. Negara apa? Ya, negara Tunisia. Di Tunisia sendiri, pencatatan perkawinan di Tunisia itu diatur di dalam Kode Keluarga Tunisia yang mengalami beberapa revisi sejak kemerdekaannya. Syarat-syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua pihak, dan dokumen identitas. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama. Prosedur pencatatannya itu meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dan dokumen, dan pencatatan resmi.
Proses ini melibatkan pejabat catatan sipil yang berwenang. Selanjutnya, ya, kita masuk kesimpulan ya, teman-teman. Kesimpulannya adalah pencatatan perkawinan di negara-negara yang dibahas memiliki persamaan dalam prinsip dasar. Yang pertama itu ada usia minimal, persetujuan kedua pihak, dan dokumen identitas. Namun, perbedaan dalam sistem hukum, tradisi, dan agama masing-masing negara menghasilkan variasi dalam prosedur dan persyaratan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan adalah proses yang kompleks dengan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Nah, itu tadi ya penyampaian kali ya, penjelasan kali ya bisa dibilang seperti itu dari kedua materi yang sudah saya sebutkan. Sepertinya itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.